Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Indri Yulianti, NPM 18 100 14 32 1023, Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Baiklah, topik pada video kali ini yaitu faktor X. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki perbedaan. Masing-masing memiliki potensi dan bakat yang berlainan dan mungkin bersifat unik. Terdapat beberapa orang yang dengan baik mampu mengenali dan mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya. Namun, tidak sedikit juga orang yang bahkan belum menyadari akan potensi dan bakat yang dimilikinya. Sama halnya dengan bakat dan potensi, faktor X melekat pada diri manusia. Masing-masing manusia memiliki faktor X yang berbeda dalam faktor ukuran. Terkadang, ada manusia atau orang yang memiliki faktor X yang kecil. Terkadang, ada pula manusia atau orang yang memiliki faktor X yang cukup besar. Besar kecilnya ukuran faktor X ini ditentukan oleh seberapa jauh seseorang menggali dan mengembangkan faktor X tersebut. Dalam wirausaha, faktor X yang melekat pada diri manusia ini memiliki pengaruh terhadap suatu usaha. Namun tanpa penggalian dan pencairan akan faktor X itu sendiri, semua akan sia-sia. Faktor X dapat dikatakan berpengaruh pada usaha apabila seseorang yang memilikinya telah menemukan kunci atau pintunya. Selanjutnya yaitu pengertian faktor X. Entrepreneur adalah orang yang merasa hidupnya kurang nyaman, penuh ketidakpastian, terancam banyak resiko. Dia harus berjuang mengejar kenyamanan dalam hidupnya. Ia bergerak, berjalan, berpikir, mengetuk pintu, mengambil resiko, mencari produk, membuat dan membangun usaha, serta mendatangi pelanggan. Faktor X merupakan faktor yang melekat pada diri semua orang. Tak berwujud benda namun dapat dirasakan. Pada diri seorang entrepreneur, faktor X sangat mempengaruhi geraknya dalam menjalankan usaha. Awalnya faktor X tidak ada atau sangat kecil sekali. Namun apabila kita tekun, maka faktor X tersebut akan muncul dan tumbuh karena ia hidup. Karena ia hidup, ia pun dapat mati. Berikut merupakan karakteristik faktor X. Yang pertama, merupakan penentu keberhasilan. Yang kedua, melekat pada diri manusia. Yang ketiga, tidak dapat diperoleh dalam waktu sekejap. Keempat, dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar atau hidup. Namun dapat juga mati apabila kita tidak memeliharanya. Misalnya, membiarkan terjadi penuaan, menentang pembaharuan. Yang kelima, berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar diri. Dan yang terakhir atau yang keenam, sekali tumbuh, dapat dipakai untuk membuat usaha lainnya. Oleh karena itu, seorang entrepreneur baik pemula harus dapat menumbuhkan dan mengembangkan faktor X yang ada pada dirinya. Tidak boleh tertutup terhadap pembaharuan atau perubahan supaya faktor X tersebut tidak mati. Langsung pada poin selanjutnya yaitu identifikasi faktor X. Ada X besar dan ada pula X kecil. X besar ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Sedangkan X kecil ada pada diri orang masing-masing. Bentuk X pun macam-macam, dapat berasal dari diri sendiri, orang lain, atau lembaga lain. Dari manapun sumbernya, faktor X itu dapat tumbuh menjadi X besar, atau bahkan sebaliknya. Faktor X yang berasal dari diri sendiri adalah bakat atau talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik, kualitas suara, dan pendidikan. Kita dapat menunggang kuda yang berasal dari orang lain atau lembaga lain untuk menemukan pintu. Temuilah orang-orang yang dapat membuat Anda menemukan faktor X dalam diri Anda. Jadikan mereka guru dan motivator Anda. Berikut yaitu tips yang dapat Anda lakukan dalam mengenali faktor X dalam diri Anda.
Yang pertama, kenalilah diri Anda sendiri dan mulailah menyimpulkan X pada diri Anda. Yang kedua, carilah pintu yang mampu membuat X Anda tumbuh. Datangi dan ketuklah masing-masing pintu itu. Pintu yang bagus adalah pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang di dalamnya. Terdapat pintu-pintu lain yang tentunya dapat Anda buka. Yang ketiga, waspadilah hidup yang nyaman karena hidup yang demikian dapat membuat hidup Anda sulit. Berselancarlah pada gelombang-gelombang ketidaknyamanan dengan berani menembus segala hal-hal yang baru, yang sulit karena Anda akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru. Dan yang keempat, pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Baik, langsung pada poin selanjutnya yaitu macam-macam faktor X dalam berwirausaha. Berikut macam-macam faktor X yang mempengaruhi kelangsungan jalannya suatu usaha. Yang pertama ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Dalam mempertahankan eksistensi suatu usaha, harus diiringi upaya mencari sesuatu yang baru dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Seorang wirausahaan harus memastikan apakah kreativitas yang selama ini dilakukan masih cocok dengan keadaan di lingkungan. Hambatan dalam berkreativitas merupakan dinding atau bangunan mental yang menghambat kita untuk memahami atau menemukan pemecahan atas suatu masalah. Apabila hal ini terjadi pada seorang wirausahaan, maka ia akan berpeluang mengalami beberapa kendala dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat menyebabkan kemandekan dalam berwirausaha. Oleh karena itu, diperlukan cara umum untuk meningkatkan kreativitas, yaitu dengan cara mengubah pola pikir dan proses bertindak. Ada cara lain dalam meningkatkan kreativitas, antara lain selalu bertanya dan bertanya untuk meningkatkan rasa penasaran, selalu berpikir berbeda, melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Selalu ingin menjadi yang berbeda. Otak selalu mendikte apa yang kita lakukan dan bagaimana harus berpikir. Pengaruh otak kiri menyebabkan seseorang lebih teratur dalam berpikir, analisis, dan kurang berpikir kreatif, serta cenderung banyak pertimbangan dalam berpikir. Pengaruh penggunaan otak kanan yaitu berpikir secara loncat-loncat, tak beraturan, serta memungkinkan seseorang untuk berpikir kreatif. Kemenangan dalam berwirausaha dapat diciptakan dengan menciptakan pasar baru dalam inovasi. Inovasi dan bisnis ibarat dua sisi dari mata uang. Saling berkaitan, inovasi harus terus dibangun melalui budaya kreatif dan mengikuti perubahan. Dalam membangun pasar, seorang wirausaha harus segera menerjemahkan mimpi-mimpinya atau kreativitas menjadi inovasi. Wirausahawan harus memahami cara mendapatkan hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Hak cipta adalah hak istimewa guna melindungi pencipta dan keorsinilan ciptaannya. Langsung kepada faktor yang kedua yaitu keberuntungan. Pengusaha membutuhkan keberuntungan. Itu adalah sebuah mitos yang umumnya dipercaya bagi para wirausahawan. Pada tempat dan waktu yang tepat selalu terdapat faktor keberuntungan. Namun yang pasti, keberuntungan terjadi ketika sudah dilakukan persiapan untuk menemukan peluang. Pengusaha disiapkan untuk menangkap, dan ketika peluang itu muncul, seringkali dipandang sebagai suatu keberuntungan. Sebenarnya, akan lebih baik jika melakukan persiapan terlebih dahulu untuk menghadapi berbagai peluang yang pasti akan terjadi dan pandai memanfaatkan momentum. Sesuatu yang akan muncul sebagai keberuntungan sebenarnya membutuhkan suatu persiapan, penetapan tujuan, keinginan kuat untuk dapat mencapainya, pengetahuan dan inovasi yang dikemas dalam sebuah konsep perencanaan. Aka Cipta Wijaya, pemilik Sinarmas Group, menceritakan bahwa kesuksesannya diperoleh berkat belajar di pinggir jalan. Peluang yang dimanfaatkannya mulai dari menjual kopi di pinggir jalan sampai menjadi kontraktor kuburan di Sulawesi Selatan, telah mengantarkannya menjadi salah seorang konglomerat di negara ini.
Keberuntungan atau hoki dapat datang secara tiba-tiba dan tidak pasti. Orang pengusaha harus dapat memancing datangnya suatu keberuntungan. Keberuntungan umumnya akan datang pada orang-orang yang siap. Itulah yang disebut pintu. Apabila seorang wirausaha telah memperoleh pintu, lalu ketuklah pintu tersebut. Sikap seorang wirausahawan terhadap pintu tersebut akan tercermin pada apa yang diperolehnya. Sikap itu adalah suatu pilihan-pilihan. Sikap seorang wirausahawan terhadap pintu tersebut akan tercermin pada apa yang diperolehnya. Sikap itu adalah suatu pilihan. Pilihannya bermacam-macam, yaitu yang pertama, ada yang mendiamkannya saja. Dia adalah seorang yang percaya diri dengan bakatnya dan membiarkan pintu menemukan dirinya. Yang kedua, mengirim sinyal positif. Ia akan mengetuk pintu itu dengan bahasa tubuhnya, termasuk faktor X yang melekat pada diri masing-masing individu. Yang ketiga, mencari pintu. Mengetuknya ia sadar bahwa pintu itu akan terbuka kecuali mereka datang dan mengetuknya. Jika tidak terbuka, harus pergi mencari pintu lainnya, terus mencari dan kemudian mengetuknya. Baiklah, langsung kepada poin yang selanjutnya, yaitu definisi faktor X. Dalam bisnis, faktor X dapat diartikan sebagai kesempatan atau permasalahan jika Anda ubah, eliminasi, atau selesaikan akan menghasilkan keuntungan yang lebih dari pesaing Anda. Dalam istilah lain, faktor X dapat juga disebut sebagai bakat, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik, sikap, serta pendidikan. Selanjutnya yaitu pendapat profesional seputar faktor X. Larry Barner menyatakan bahwa ada 6 cara untuk memperkuat faktor X Anda melalui komitmen, kepercayaan, produksi, diversifikasi, analisis, dan perencanaan. Sedangkan Darren Hardy menyebutkan bahwa faktor X orang yang sukses adalah mampu menerima tanggung jawab pribadi. Sedangkan menurut pendapat lain, mengartikan komitmen di sini sebagai seberapa besar Anda teguh dan loyal terhadap tindakan yang Anda lakukan. Kepercayaan diartikan sebagai apakah Anda yakin terhadap kemampuan Anda. Apakah Anda mampu mewujudkan keinginan Anda? Produksi diartikan sebagai seberapa besar kemampuan Anda untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri Anda dan lingkungan Anda. Diversifikasi diartikan sebagai seberapa mampu Anda untuk melakukan perbedaan dalam tindakan yang Anda lakukan. Analisis dan perencanaan merupakan kemampuan Anda untuk merencanakan tindakan Anda ke depannya, serta apa saja pengaruh dari tindakan Anda tersebut. Selanjutnya ada karakteristik faktor X. Ada beberapa karakteristik faktor X yang perlu Anda ketahui untuk mempermudah Anda dalam menstimulasi faktor X yang ada dalam diri Anda. Karakteristik faktor X yang dimaksud antara lain adalah faktor X di setiap orang berbeda satu sama lain. Mengapa? Karena faktor X juga menunjukkan ciri khas dari individu masing-masing. Yang kedua, faktor X merupakan salah satu kunci menuju sukses. Apabila Anda mampu menstimulasi dan memunculkan faktor X yang ada pada diri Anda, maka hal ini akan mempermudah Anda untuk bergerak menuju kesuksesan hidup. Yang ketiga, faktor X dapat muncul dari dalam diri sendiri ataupun akibat pengaruh lingkungan. Faktor X memang tepat terkandung dalam diri masing-masing individu. Faktor X dapat muncul akibat tindakan yang Anda lakukan. Namun, faktor X juga dapat muncul akibat pengaruh lingkungan. Dan yang keempat, faktor X tidak muncul dalam waktu yang singkat. Untuk memunculkan faktor X, Anda butuh waktu yang tidak singkat. Hingga saat ini pun saya belum menemukan standar yang pasti untuk memunculkan faktor X. Yang kelima, faktor X terbentuk melalui tindakan yang Anda lakukan. Faktor X memang ada di masing-masing individu. Namun, untuk mempermudah faktor X terbentuk perlu dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mengaktifkan faktor X tersebut. Selanjutnya yaitu faktor X dalam diri Anda. Untuk mengerti dan mengetahui faktor X dalam diri Anda, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan seperti yang pertama,
Berdiam diri saja sampai Anda menemukan faktor X tersebut. Yang kedua, lakukan stimulasi untuk mengetahui apa kelebihan Anda. Salah satu cara untuk mengetahui faktor X dalam diri kita yang paling utama adalah kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri? Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengenali diri sendiri adalah mencatat kelebihan dan kekurangan kita. Ambil waktu yang luang dan tenang untuk melakukan hal ini. Lalu biarkan pikiran kita menjelajahi masa lalu. Catat prestasi-prestasi yang pernah kita lakukan, sifat-sifat kita yang baik atau yang kurang baik, atau kesukaan, hobi yang kita miliki. Bisa juga kita minta bantuan orang yang kita percayai dan mengenal diri kita secara dekat untuk ditanyai tentang apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan kita. Untuk membantu mengenal kelebihan dan kekurangan diri, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah, Allah akan memberikan banyak hidayah kepada kita, termasuk lebih mengenali diri sendiri. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat 59 ayat 19. Gunakan catatan itu untuk memperbaiki kekurangan kita. Sebaliknya, menggunakan kelebihan yang kita miliki untuk merancang cita-cita yang sesuai dengan potensi kelebihan yang kita miliki. Jangan lakukan mengenal diri hanya dengan mengenal kekurangan diri kita saja. Sebabnya dampaknya membuat kita menjadi minder. Apalagi jika kekurangan tersebut adalah kekurangan yang dicapkan orang lain kepada kita. Jangan hidup dengan label yang diberikan orang lain kepada kita, padahal kita belum tentu seperti itu. Misalnya, kita percaya bahwa kita orang malas hanya karena beberapa orang mengatakan hal itu, padahal sebenarnya kita adalah orang yang rajin. Mengenal diri sebenarnya bukan hanya siapa diri kita pada saat ini, tapi juga siapa diri kita di masa mendatang, yaitu konsep diri. Oleh sebab itu, kita bisa membentuk diri kita seperti apa yang kita kehendaki. Caranya, masukkan terus-menerus pikiran positif seperti apa diri kita di masa mendatang. Yakin bahwa kita bisa berubah seperti apa yang kita maui. Niscaya diri kita di masa mendatang akan lebih baik dari diri kita di masa kini, atau terjadinya peningkatan kualitas diri. Selanjutnya yaitu faktor X yang membantu mendapat unlimited kesuksesan. Mungkin semua ikhtiar atau teori dan praktek sudah kita jalankan, akan tetapi hasilnya tidak memuaskan. Nah, barangkali faktor X atau rahasia atau resep ini bisa merubah semua upaya kita dari biasa menjadi sukses, bahkan unlimited sukses. Atau unlimited kebahagiaan atau dalam kurung bahagia selamanya. Faktor X yang membantu mendapat unlimited kesuksesan dan kebahagiaan. Saya ingin berbagi yang mudah-mudah saja, tapi semoga bisa menjadikan hidup ini sungguh sangat berarti, minimal bagi diri sendiri. Berikut faktor X tersebut yang tentunya semua orang sudah tahu. Yang pertama yaitu mendekatkan memohon pada yang telah menciptakan diri kita dan yang menciptakan alam semesta ini. 2. Berbakti pada kedua orang tua kita dan pada orang yang telah membantu kita sampai menjadi yang sekarang ini dengan jalan sering berkunjung dan menyenangkan hatinya. Yang ketiga, berbagi pada yang sangat membutuhkan minimal 2,5% zakat dan minimal 2,5% sedekah meskipun kita bagi banyak utang. Yang keempat, menjaga lingkungan dan alam sekitar agar tetap ramah dengan cara menanam apa saja yang bisa ditanam dan jangan merusaknya. Selanjutnya yaitu faktor X yang mendukung berwirausaha. Yang pertama, niat dan keinginan untuk berwirausaha. Yang kedua, adanya peluang untuk melakukan usaha. Yang ketiga, agar bisa mengurangi tingkat pengangguran di sekitar kita. Keempat, mengeluarkan kemampuan yang kita punyai. Kelima, menerapkan dan meningkatkan kreativitas. Keenam, manfaatkan kesempatan yang ada. Ketujuh, adanya modal usaha yang mendukung. Kedelapan, memanfaatkan sesuatu menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kesembilan, tingginya minat ketertarikan konsumen atau pasar terhadap sesuatu yang akan kita lakukan.
Yang ke-10, enaknya atau nyamannya menjadi wirausahawan atau bisnismen. Selanjutnya yaitu faktor X yang menghalangi berwirausaha. Yang pertama, tidak mempunyai niat untuk menjadi wirausahawan atau berwirausaha. Yang kedua, kurangnya kreativitas. Yang ketiga, tidak percaya diri atas usaha yang dilakukan. Keempat, banyaknya persaingan. Kelima, susahnya pemasaran atau memasarkan. Keenam, minimnya minat pasar. Yang ketujuh, takut gagal dan rugi. Selanjutnya yaitu potensi untuk menemukan pintunya atau faktor X. Bagaimana kita menjelaskan seorang gadis desa? Anak seorang petani selepas sekolah bekerja sebagai pelayan restoran di sebuah hotel di Bali. Dapat menjadi seorang wirausahawan yang terhormat di luar negeri. Bagi kebanyakan orang, hal itu dianggap sebuah keniscayaan. Namun, kalau itu dijalani dengan tekun, maka akhirnya manusia menemukan juga pintu keluarnya, atau sering disebut faktor X yang seakan-akan datang begitu saja dari langit. Malcolm Gladwell 2008 yang meneliti tentang kesuksesan manusia menemukan karya-karya besar yang dilakukan manusia ternyata tidak ditentukan oleh tingginya skor 10 yang dimiliki manusia, latar keluarga, tanggal lahir, darah biru atau bukan, melainkan dedikasi suci dalam mencari pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Dia menyebutnya dedikasi itu sebagai suatu kecerdasan praktis. Di dunia ini ada orang yang bodoh dan ada orang yang pintar, namun sungguhnya ada juga orang yang makin pintar dan makin bodoh. Renald Casali Jones. Maxwell dalam bukunya yang berjudul Talent is Never Enough 2007 mengatakan bahwa talenta atau bakat hanyalah sebuah kesempatan, tetapi untuk menjadi sesuatu, bakat itu harus diasah agar ia mengeluarkan aura cahayanya dan menemukan pintunya atau faktor X. Selanjutnya itu poin memancing keberuntungan. Yang pertama, hoki atau keberuntungan tak akan datang tiba-tiba, seperti yang banyak dipelajari dari praktek-praktek penerapan ilmu keberuntungan Cina atau Feng Shui. Keberuntungan harus dipancing agar ia mau datang, misalnya kasus Dewi Francesca. Demikianlah, dalam kehidupan spiritual kita, Allah yang Maha Pengasih pun mendengarkan doa manusia yang tulus, dan terus mengetuk pintunya dan menunjukkan keseriusan dalam berusaha. Dan yang ketiga, keberuntungan hanya datang pada orang-orang yang siap, yang sejak awal cocok menerimanya. Itulah yang disebut pintu oleh Maxwell, atau kecerdasan praktis oleh Gladwell, atau dedikasi suci. Selanjutnya itu X kecil dan X besar. Dengan demikian, faktor X tidak lain adalah sesuatu yang harus kita cari dan miliki. Ia akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X, tetapi itu hanyalah X kecil, yang berarti sebuah kenyamanan. Dia sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan tentu saja hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Untuk mengalami kemajuan, seorang harus berani berselancar pada gelombang ketidaknyamanan. Entrepreneur atau orang yang merasa hidupnya kurang nyaman, terancam, miskin, kurang bermakna. Maka dari itu dia berjuang mengejar kenyamanan baru. Dia bergerak, berjalan, berpikir, mengetuk pintu, mengambil resiko, mencari produk, membuat, membangun usaha, mendatangi pelanggan, dan seterusnya. Kalau dia diam atau menikmati warisan orang tua, dia sudah bisa hidup nyaman, namun ia ingin masa depannya lebih baik. Daripada hidup susah nanti, lebih baik sulit sekarang. Dia tidak memilih hidup nyaman dengan X kecil warisan, melainkan membentuk X besar. Baiklah, selanjutnya yaitu identifikasi faktor X besar. Ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang sudah memiliki kepercayaan pasar, sedangkan X kecil ada pada diri kita masing-masing. Bentuk X pun macam-macam, ia dapat berasal dari diri sendiri, orang lain, lembaga lain, dan sebagainya. X yang berasal dari diri Anda sendiri itu adalah bakat atau talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik, kualitas suara, dan pendidikan. Sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Orang-orang yang memiliki potensi dalam dirinya tidak boleh mengeluh karena semua potensi itu adalah modal yang jauh lebih bernilai dari sekedar modal uang. Dengan ketekunan, X kecil itu dapat ditumbuhkan menjadi X besar. Namun X kecil itu bisa saja tidak menjadi besar kalau ia tidak menemukan pintunya. Sebaliknya, orang-orang yang tak memiliki potensi berasal dirinya dapat menunggang kuda yang berasal dari orang lain atau lembaga.
Syarat untuk menjadi kuda adalah kepercayaan dan penerimaan pasar. Mereka adalah orang-orang terpercaya yang sudah memiliki X dari pengalaman, keahlian, dan kepercayaan yang mereka bangun. Karena melekat pada diri Anda sendiri, maka ia harus dipelihara. Banyak orang berusaha merampas X itu dengan merampas kuda-kuda tunggangan yang dimiliki seseorang. Padahal X itu merupakan kombinasi dari berbagai hal yang melekat pada seseorang. Pada dasarnya, sebuah usaha bukanlah semata-mata bisa membuat atau menghasilkan sesuatu lebih baik. Sebuah usaha baru berhasil bila Anda berhasil mendatangkan pelanggan. Jadi, faktor X itu bukan berada di tangan orang lain, melainkan pada usaha Anda sendiri. Baiklah, kesimpulannya adalah faktor X diartikan sebagai faktor penunjang kesuksesan, tapi secara harfiah, faktor X itu jarang dimiliki setiap orang, atau seseorang belum menemukan faktor X dalam dirinya. Setiap orang pasti memiliki faktor X dalam dirinya, namun seseorang hanya belum menemukan faktor X itu sehingga belum menyadari kalau dirinya memiliki talenta hebat yang siap ditampilkan di dunia wirausaha. Dalam faktor X ada juga istilah potensi untuk menemukan pintunya atau faktor X. Dan yang kedua ada bakat menemukan pintunya, yaitu X kecil dan X besar. Yang ketiga, identifikasi faktor X. Yang keempat, tidak dapat dirampas dan memancing keberuntungan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.